Selamat malam, selamat sahabat. Kita bersyukur kita kembali akan mempelajari sekolah sahabat kita. Pada waktu ini di dalam pelajaran ke-12 yang berjudul Kerinduan Bangsa-Bangsa. Mari kita berdoa lebih dulu. Maha besar Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan, Allah yang maha kasih, Allah yang maha suci. Bapa, syukur terima kasih pada saat ini kami mempunyai kesempatan kembali untuk mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat. Biarlah kiranya Engkau sendiri yang akan menuntun kami, membawa kami, memberikan pengajaran kepada kami pada saat ini, agar kami boleh mengerti dan kami boleh menerima pengajaran ini sesuai dengan rencana Tuhan. Kami serahkan acara ini awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mohon ampun atas semua kekurangan dosa kesalahan kami. Semua ini kami mohon dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pelajaran kita pada hari ini sampai ke yang ke-12 yang berjudul Kerinduan Bangsa-Bangsa. Akan kami ulas sedikit pelajaran-pelajaran beberapa hari yang lalu, agar kita boleh mengerti seutuhnya pelajaran yang ke-12 ini. Efek dosa. Dosa dapat menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Yesaya mengulas masalah dosa ini. Dosa menuntun kepada kehancuran abadi, bukan karena dosa mengusir Allah dari kehidupan kita, melainkan dosa mengusir kita dari hadapan Allah. Allah tidak mengabaikan doa dan puasa kita, tetapi karena dosa memutuskan hubungan kita dengan Allah. Siapa yang diampuni? Penebusan berdasarkan pengampunan. Karena semua orang telah berdosa, mereka yang diampuni adalah orang-orang yang memiliki iman Yesus. Maaf, di sini bukan iman kepada Yesus, melainkan iman Yesus, seperti iman yang dipunyai Yesus. Perbuatan adalah ekspresi secara luar, perwujudan dari manusia yang memiliki iman yang menyelamatkan. Dengan demikian, pengalaman Kristen yang benar adalah pengalaman di mana iman dinyatakan dalam komitmen setiap hari kepada Tuhan yang ditunjukkan oleh penurutan kepada hukum Tuhan. Seruan universal, panggilan ke Sion atau ke Yerusalem, yang berarti panggilan ke dalam terang yang bisa disampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Seluruh bangsa dipanggil ke Yerusalem, yang berarti dipanggil untuk mengenal Allah sesuai dengan perjanjian Tuhan dengan Abraham. Dia dan keturunannya akan menjadi saluran pernyataan Allah kepada dunia. Sebagai perwakilan yang benar, mereka bertanggung jawab bukan hanya kepada diri sendiri, tetapi juga bagi umat Tuhan seluruh dunia. Mereka harus menerima orang asing yang mencari Allah. Tahun rahmat Tuhan adalah tahun pembebasan yang diwujudkan kepada kedatangan Tuhan yang pertama kali. Yesuslah yang berwujud. Tahun rahmat itu, Dia membebaskan segala penderitaan, tawar hati yang patah semangat dan sebagainya. Dia yang membawa pemulihan, dan tahun rahmat juga mengumumkan bahwa akan adanya hari pembalasan Allah itu. Di dalam ringkasan sebelumnya sangat jelas, karena ini kami ambil hanya intinya saja. Hari pembalasan Allah, hari pembalasan yaitu hari penghakiman. Dia mengatakan bahwa keadilan dan penghukuman akan dijatuhkan. Pembalasan yang dilakukan Yesus adalah juga keadilan. Hanya Tuhan yang dalam hikmat dan ketidakterbatasannya
dapat membawakan pembalasan dan keadilan yang adil. Lain dengan pembalasan dan keadilan manusia, selalu datang dengan kesalahan, kelemahan, dan tidak konsisten. Keadilan Allah pasti akan datang tanpa berbagai macam keterbatasannya. Luar biasa penjelasan pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari sepanjang minggu dan saat ini tiba pada pendalamannya. Yesus berdiri di hadapan orang banyak itu sebagai seorang penafsir nubuatan yang hidup mengenai dirinya sendiri. Jadi Yesus pernah di bait suci membaca satu nas yang isinya adalah nubuatan, dan nubuatan itu adalah nubuatan tentang dirinya sendiri. Dengan menjelaskan perkataan-perkataan yang telah dibacanya, ia berbicara mengenai Mesias sebagai seorang yang melepaskan orang yang tertindas, membebaskan orang yang tertawan, menghiburkan orang yang susah hatinya, memulihkan orang yang buta, dan menyatakan kepada dunia terang kebenaran. Poin yang kedua, caranya yang berkesan dan perkataannya yang ajaib itu telah menjamah hati pendengar oleh suatu kuasa yang mereka belum pernah rasai dulu. Arus pengarus ilahi merombak segala rintangan. Sebagaimana Musa, mereka melihat yang tidak dapat dilihat. Pada saat hati mereka digerakkan oleh Roh Kudus, mereka menyaut dengan mengatakan amin dan puji Tuhan. Di dalam Alfa Omega jilid 5 halaman 244. Poin yang lain, hari pembalasan Allah akan datang hari kemurkaannya. Siapakah yang akan tahan pada hari kedatangannya? Manusia telah mengeraskan hati mereka terhadap roh Allah, tetapi panah dari murkanya akan menembusinya, di mana panah penghukuman tidak dapat menembusinya. Allah tidak akan pernah bernegosiasi dengan orang berdosa. Akankah gembala yang palsu akan menutupi pelanggaran-pelanggaran manusia pada hari itu? Apakah orang yang sangat banyak pelanggaran dapat dimaafkan? Dapatkah mayoritas atau jumlah menghilangkan kesalahan? Pertanyaan-pertanyaan ini harus dipertimbangkan dan ditetapkan dalam hati orang yang sembrono dan tidak peduli bagi diri mereka sendiri. Inilah satu pendalaman yang mengenai Allah atau Yesus sendiri sebagai Mesias telah menjamah hati umat manusia karena kuasa dan caranya menyampaikannya bisa menembus semua hati manusia yang keras. Sebagai ringkasan, Allah memurnikan masyarakat yang tidak adil dengan melenyapkan para pemberontak dan memulihkan umat yang sisa karena mereka telah berbalik dari dosa-dosa mereka yang selama ini telah memisahkan mereka dari Dia. Karena berkat penyertaan Allah, bangsa-bangsa lain akan tertarik untuk datang kepada Allah dan umat-Nya, sehingga mereka juga dapat menikmati tahun rahmat Allah yang telah diberitakan dan disampaikan oleh Mesias. Pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini begitu mendalam karena menyampaikan satu pekabaran yang sangat penting di dalam kehidupan kita orang berdosa. Tuhan mengampuni umat-umat yang sisa karena mereka telah bertobat, telah menyadari kesalahannya, telah melakukan, telah menerima hukuman, telah menerima hal-hal yang patut untuk dimaafkan dan dituntun kembali menjadi anak-anak Allah yang sejati. Sehingga orang-orang lain, bangsa-bangsa lain pun ikut tertarik dan rindu untuk mendapatkan berkat seperti umat-umat Allah yang sisa, karena dilihatnya umat Allah yang sisa adalah betul-betul dikasihi Allah, dituntun Allah, dan diberkati Allah sesuai dengan janji Allah sendiri. Demikianlah pelajaran yang kita bisa pelajari dan renungkan pada hari Sabat ini. Kiranya ini boleh menjadi renungan kita, pelajaran kita
berkat kita sepanjang hari Sabat ini, bahkan seminggu yang akan datang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.